Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menampilkan demonstrasi kontekstual modul 3.1 tentang wawancara dengan kepala sekolah mengenai pengambilan keputusan dengan nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Puji syukur kepada Allah, saya berkesempatan mewawancarai dua kepala sekolah hebat dari Kota Bukit Tinggi. Yang pertama, Ibu Suryanti Eka Putri SPD, Kepala Sekolah SD Negeri 01 Cempagoi Puah, Kota Bukit Tinggi. Dan yang kedua, Ibu Fitri Hamida SPD, Kepala Sekolah SD Islam Swasta Al-Islah, Kota Bukit Tinggi. Wawancara yang pertama bersama Ibu Suryanti Eka Putri, saya menanyakan yang pertama, selama ini bagaimana Anda dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Ibu Suryanti menjawab, cara saya mengidentifikasi sebuah kasus yaitu dengan mengamati dan menampung semua informasi dari seluruh unsur sekolah terkait hal yang menyangkut sebuah masalah serta mencari semua data yang dibutuhkan untuk memahami kasus. Pertanyaan yang kedua, selama ini bagaimana Anda menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Anda, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ibu Suryanti menjawab, selama ini cara saya dalam mengambil sebuah keputusan yang dilema biasanya berkolaborasi dengan wakil terlebih dahulu, kemudian membahas lagi dengan pihak yang terkait atau guru lain, agar keputusan yang diambil tepat dan bisa saya pertanggungjawabkan. Pertanyaan yang ketiga, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Anda lakukan selama ini? Bu Suryanti menjawab, langkah yang dilakukan selama ini adalah dengan selalu berdiskusi bersama wakil atau guru-guru lain. Pertanyaan keempat, hal-hal apa saja yang selama ini Anda anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ibu Suryanti memberikan jawaban, membangun kolaborasi dan komunikasi yang efektif dengan seluruh warga sekolah merupakan hal yang efektif saya lakukan untuk penanganan kasus-kasus dilema etika. Pertanyaan kelima, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Ibu Suryanti menjawab, ketika ada beberapa pihak yang tidak menerima keputusan yang telah saya buat dan mencoba mempengaruhi orang lain sehingga hal tersebut mengakibatkan masalah baru muncul. Pertanyaan keenam, apakah Anda memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Anda langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Anda jalankan? Ibu Suryanti memberikan jawaban, tergantung situasi dan kondisi kasus. Jika insidental, maka diupayakan penyelesaian sesegera mungkin. Namun jika data belum diperoleh secara utuh, maka perlu waktu untuk koordinasi. Karena, kata beliau, ada beberapa kasus yang bisa diselesaikan dalam waktu yang lama, dan ada juga kasus yang harus diselesaikan saat itu juga. Pertanyaan ketujuh, adakah ada seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan dalam kasus dilema etika? Ibu Suryanti memberikan jawaban, saya dipermudah oleh wakil beserta majelis guru yang sangat membantu saya selama ini dalam pengambilan keputusan. Pertanyaan ke-8, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Anda petik dari pengalaman Anda sebagai pengambil keputusan dilema etika? Jawaban Ibu Suryanti adalah pembelajaran yang bisa dipetik bahwa pentingnya mewujudkan budaya sekolah yang positif untuk meminimalisir terjadinya kasus dilematik. Pertanyaan kedua, selama ini bagaimana Anda menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Anda, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ibu Fitri Hamidah menjawab, saya dalam membuat sebuah keputusan selalu mempertimbangkan masukan dari teman sejawat yang bisa dikatakan
dituakan di sekolah, misalnya guru yang dianggap senior atau wakil kepala sekolah. Walaupun di SD itu tidak ada kata istilah wakepsek, tapi biasa kepala sekolah menunjuk salah satu orang untuk menjadi wakilnya. Pertanyaan ketiga, langkah-langkah atau prosedur apa yang biasa Anda lakukan dalam selama ini? Biasanya saya mencari informasi dulu terhadap berbagai pihak, baik dari teman sejawat, komite sekolah, orang tua, siswa, bergantung terhadap permasalahannya. Berkenaan dengan apa? Lalu setelah didapatkan berbagai informasi tersebut, saya melakukan analisis dalam pengambilan keputusan. Begitulah jawaban Ibu Fitri Hamidah. Pertanyaan keempat, hal-hal apa saja yang selama ini Anda anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Jawaban Ibu Fitri Hamidah, peraturan yang sudah sama-sama diketahui dan telah disepakati oleh seluruh warga sekolah sehingga membuat arah yang sudah jelas. Yang kelima, hal-hal apa saja yang selama ini yang merupakan tantangan dalam Ibu selama mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Jawaban Ibu Fitri Hamidah, bagaimana kita bisa memberi pengertian kepada pihak yang tidak siap menerima keputusan yang diambil, karena tipe dan karakter itu berbeda-beda. Begitu juga dengan guru-guru yang ada di sekolah saya. Pertanyaan keenam, apakah Anda memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Anda langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Anda jalankan? Ibu Fitri Hamidah menjawab, ada jadwal evaluasi yang membahas masalah dan kasus yang bersifat umum, namun jika ada hal yang insidentil, maka akan diberikan keputusan sesegera mungkin. Pertanyaan ketujuh, apakah ada seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempengaruhi, yang mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Jawaban Ibu Fitri Hamidah, saya mengetahui kriteria dan klasifikasi masalah atau kasus yang dihadapi, sehingga dengan kolaborasi bisa diambil keputusan yang sesuai dengan kebutuhan masalah. Pertanyaan ke-8. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Anda petik dari pengalaman Anda mengambil keputusan dilema etika? Jawaban Ibu Fitri Hamidah, refleksi dari semua keputusan yang kita ambil bahwa pentingnya memahami karakter individu dan dengan berkolaborasi maka kita siap menerima segala konsekuensi. Setelah saya mewawancarai 2 kepala sekolah hebat dari Kota Bukit Tinggi, saya dapat menganalisis kasusnya. Yang pertama, hal yang menarik bagi saya setelah melakukan wawancara adalah bahwa kedua kepala sekolah tersebut memiliki strateginya masing-masing dalam mengambil sebuah keputusan, namun tetap memegang teguh nilai kebajikan yang telah tertera. Kedua, kepala sekolah tersebut mengambil keputusan dengan paradigma keadilan vs rasa kasihan, dengan menerapkan cara berpikir berbasis rasa peduli. Kemudian kedua kepala sekolah tersebut sudah nampak menerapkan 9 langkah prosedur pengambilan keputusan. Refleksi dan tindak lanjut. Rencana saya ke depan adalah memiliki prosedur khusus yang dibuat untuk mengambil sebuah keputusan yang dilema, sehingga bisa meminimalisir risiko yang mungkin terjadi. Saya akan mencoba membiasakan diri menerapkan dan menggunakan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengambilan keputusan sebaik mungkin dan mengimbaskan kepada rekan sejawat. Sekian dari saya, terima kasih dan semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.